Halo para penjelajah sejarah, hari ini kita akan menyelami kisah salah satu figur paling legendaris dan kontroversial yang pernah ada, Napoleon Bonaparte. Semuanya dimulai di pulau kecil Korsika pada tahun 1769. Napoleon lahir bukan dari keluarga bangsawan besar, tapi ia punya ambisi yang jauh lebih besar. Ia seorang pria muda yang cerdas, pendiam, dan haus akan kekuasaan. Setelah menempuh pendidikan militer di Prancis, ia terlihat biasa-biasa saja sampai revolusi Prancis pecah. Revolusi adalah panggung bagi Napoleon. Di tengah kekacauan, ia menunjukkan bakat militer yang luar biasa. Ia cepat, inovatif, dan mampu menginspirasi pasukannya. Kemenangan demi kemenangan diraihnya, dari taulan hingga kampanye epik di Italia dan Mesir. Di usianya yang baru menginjak 30 tahun, ia melakukan kudeta dan menjadikan dirinya konsul pertama Prancis. Ia tidak hanya ingin memenangkan pertempuran, ia ingin mengatur ulang sebuah negara. Pada tahun 1804, Napoleon membuat langkah yang mengejutkan dunia. Ia memahkotai dirinya sebagai Kaisar Prancis. Dengan gelar ini, ia memulai era dominasi militer. Hampir seluruh Eropa takluk di bawah kekuatannya. Kemenangan ikonik di Austerlitz membuktikan kejeniusan taktisnya. Mengukuhkan kekuasaan Prancis dari Spanyol hingga Polandia. Ia bukan hanya penakluk, ia adalah pembaharu. Kode sipil atau Kode Napoleon yang dibuat mengubah hukum, menjamin kesetaraan di mata hukum, dan masih memengaruhi sistem hukum hingga saat ini. Namun, kekuatan yang terlalu besar selalu mencari batasnya. Dua kesalahan fatal menjadi awal keruntuhannya. Pertama, kegagalannya menunjukkan Inggris melalui blokade maritim. Kedua, invasi bencana ke Rusia pada tahun 1812. Jenderal musim dingin Rusia menghancurkan sebagian besar pasukan besarnya, dan aliansi negara-negara Eropa lainnya mencium bau kelemahan. Pada tahun 1814, Napoleon dipaksa turun tahta dan diasingkan ke Pulau Elba. Tapi seorang singa tidak bisa dipenjara lama-lama. Setahun kemudian, ia kembali, periode yang dikenal sebagai 100 hari. Ini adalah salah satu comeback terbesar dalam sejarah. Orang-orang berbondong-bondong kembali mendukungnya. Namun, dongeng ini berakhir di medan perang Waterloo pada tahun 1815, di mana ia akhirnya dikalahkan oleh pasukan koalisi pimpinan Duke of Wellington. Warisan abadi. Kali ini tidak ada jalan kembali. Napoleon diasingkan ke pulau terpencil Saint Helena di Atlantik Selatan, di mana ia meninggal dunia pada tahun 1821. Napoleon Bonaparte adalah seorang paradoks. Ia adalah seorang tiran yang egois, namun ia juga seorang pembaru meletakkan dasar bagi banyak masyarakat modern. Ia meninggalkan warisan yang jauh lebih besar daripada wilayah yang ia taklukkan. Ia mengubah peta Eropa pada perang dilakukan, dan bahkan sistem hukum kita. Apa pendapat Anda tentang kaisar yang kontroversial ini? Apakah ia seorang pahlawan atau visioner?
atau jahat yang haus darah? Tuliskan komentar Anda di bawah. Jangan lupa like, subscribe untuk kisah sejarah luar biasa lainnya. Sampai jumpa.